Halo teman-teman semua, selamat datang di seri video pembahasan soal psikotes 1 Polri, yaitu psikotes yang berkaitan dengan tes tulis, khusus bagian kecermatan. Dan di video pertama kali ini kita akan mulai dengan materi yang paling pertama, yaitu tentang sinonim dan antonim. Oke, seperti apa? Mari kita bahas. Sebelumnya, saya akan menunjukkan beberapa materi yang mungkin keluar dalam tes kecerdasan Polri. Yang pertama itu berkaitan dengan sinonim dan antonim. Yang kedua nanti akan berkaitan dengan analogi. Yang ketiga akan berkaitan dengan deret angka. Yang keempat berkaitan dengan penalaran logis, dan yang kelima berkaitan dengan penalaran analitis, lalu yang terakhir berkaitan dengan penalaran gambar. Seri video ini akan membahas 6 materi ini, mulai dari sinonim dan antonim sampai pada penalaran gambar. Untuk video pertama, mari kita mulai membahas sinonim dan antonim. Pertama-tama kita mulai dari sinonim dulu. Untuk mengingatkan teman-teman semua, sinonim itu artinya persamaan kata. Biasanya soalnya itu diberikan satu kata, lalu kita diminta untuk mencari sinonim dari kata tersebut. Tapi yang penting yang harus teman-teman tahu bahwa tanda dari sinonim itu biasanya menggunakan tanda seperti ini, tanda sama dengan. Jadi di soal tidak diminta seperti carilah sinonim dari kata berikut, tidak seperti itu ya, tapi diberikan kata lalu diberikan tanda sama dengan seperti ini, maka itu artinya kita mencari sinonimnya. Apa yang harus kita kuasai? Yang kita harus kuasai pertama kali adalah makna kata. Semakin banyak kata yang kita tahu maknanya, semakin memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah soal-soal sinonim. Tapi bagaimana caranya kita untuk menguasai makna kata? Bukan dengan menghafalnya, tapi dengan dibiasakan untuk latihan-latihan soal. Karena kebanyakan soal-soal yang keluar itu muncul dari sebagian latihan yang sudah kita kerjakan. Tapi tentu saja dari semua kata kita tidak bisa menguasai makna katanya. Sehingga kalau memang kita tidak tahu makna dari kata tersebut, kita bisa gunakan cocokologi. Jadi ya dicocok-cocokkan saja antara kata dengan pilihan jawaban yang ada. Tapi ingat, yang perlu diwaspadai di sini adalah jangan terpaku pada kata yang terdengar mirip. Jika ada dua kata yang terdengar mirip, kemungkinan besar itu adalah jebakan. Jadi dalam cocokologi kita harus menghindari itu, kata-kata yang terdengar mirip. Lalu yang ketiga, karena tes ini membutuhkan waktu, teman-teman harus bisa manajemen waktu dengan baik. Jangan terlalu lama terpaku pada satu soal saja. Oke, kalau sudah, kita coba untuk latihan dulu beberapa soal-soal sinonim. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama diberikan kata acak. Lalu tanda sama dengan, artinya kita diminta mencari kata yang maknanya sama dengan acak atau sinonim dari acak. Ingat, jangan terpengaruh oleh kata-kata yang terdengar sama. Misalnya di sini ada kocak. Kocak itu maknanya berbeda dengan acak. Acak itu artinya apa? Acak itu artinya tidak teratur. Tidak teratur, tidak ada polanya, dan seterusnya. Kocak itu ini lucu, sehingga bukan yang kocak. Lalu arbiter, apa itu arbiter? Misalnya kalau teman-teman tidak tahu apa itu arbiter, ya disimpan saja, langsung dilihat pilihan jawaban yang lain. Di sini ada random, nah ini cocok. Random artinya tidak teratur, sama dengan acak. Misalnya kalau dulu di pelajaran matematika, misalnya diambil beberapa bola secara acak atau diambil beberapa bola secara random, itu kan sama. Sehingga sinonim dari acak di sini adalah random. Suka itu beda, bebas juga beda. Arbiter ini penengah
penengah, bisa juga wasit, atau pengambil keputusan. Pengambil keputusan. Jadi seperti itu ya. Kalau kita tidak tahu, langsung saja lihat pilihan jawaban yang lain untuk kita buat pertimbangannya. Oke, ini untuk nomor 1. Kita lihat lagi nomor yang lain. Nomor yang kedua, ini kata yang diberikan adalah anasir. Nah, kira-kira anasir itu apa? Kalau teman-teman cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, anasir itu berkaitan dengan bagian dari suatu keseluruhan. Bagian dari keseluruhan. Tinggal kita lihat makna yang sama dengan A, B, C, D, E ini mana saja. Yang pertama, analisis. Apakah sama? Ini tidak ya. Analisis itu bukan bagian dari keseluruhan. Sinyal juga bukan, diagnosis juga bukan, artinya memeriksa. Yang sama adalah ini, konstituen. Jadi konstituen juga artinya bagian dari keseluruhan. Bagian kecil dari keseluruhan yang besar. Sehingga kita jawab yang D. Itu juga bukan. Oke, selanjutnya kita lihat lagi yang lain. Nah, ini menarik nih. Kelasak. Apa itu kelasak? Kelasak itu apa? Silakan kalau teman-teman sambil mau mencari di KBBI atau sumber lain, silakan. Kelasak itu ada 2 ketika saya cari ya. Di KBBI, kelasak itu bisa berarti 2. Bisa berarti tikar atau bisa berarti suara yang ribut, keributan, suara yang besar, dan lain-lain. Nuansanya ini. Nah, kita lihat pilihan jawaban yang sesuai yang mana. Berantas. Berantas itu dari kata diberantas ya. Ada kata diberantas. Artinya apa? Dihancurkan ya. Tidak sesuai. Tiang ini kata benda juga tidak sesuai. Telisik. Telisik itu ada kata menelisik, meneliti. Nuansanya itu ya. Maknanya itu. Jadi telisik itu meneliti, teliti, dan tidak sesuai dengan kelasak. Pekik. Pekik itu teriakan yang besar. Oleh karena itu D yang benar. Yang paling mendekati ya. Teriakan yang besar sekali. Nah, ini yang paling mendekati ke kelasak, yaitu keributan atau suara yang besar. Perisai ini juga kata benar. Oke, kira-kira seperti ini kalau kita menyelesaikan soal-soal sinonim. Kita coba lihat lagi soal-soal yang lain. Nah, ada ini nih. Abjad. Abjad itu apa? Abjad itu berkaitan dengan kumpulan huruf-huruf ya. Kumpulan huruf-huruf menurut urutan tertentu. Abjad itu ya artinya bisa sama dengan ini, kumpulan huruf-huruf menurut urutan tertentu, dari A sampai Z atau dari Z sampai A. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya dari paling bawah dulu, dari kata. Kadang-kadang ada 2 kata yang tidak bersinonim, tapi sepintas kita merasa bahwa mereka bersinonim karena dirasa dekat. Misalnya abjad dengan kata. Kadang-kadang kalau tidak teliti dan ditekan oleh waktu, kita langsung memilih kata. Tapi sebenarnya tidak ya. Kata itu memang dia adalah kumpulan dari huruf, sama dengan abjad. Tapi di kata itu kumpulan huruf yang memiliki makna. Sedangkan abjad itu tidak harus ada maknanya. Kalau kata tuh harus ada maknanya. Sehingga ini kita simpan dulu. Yang kedua itu kuno. Ini maknanya tidak sama dengan abjad ya. Ini sesuatu yang lama, lampau. Yang ketiga itu tulisan.
Ini kasusnya juga sama dengan yang di E ini. Tulisan itu hasil dari kegiatan menulis ya. Sifatnya terlalu umum. Kalau kata itu kumpulan dari huruf-huruf yang mempunyai makna, tulisan itu bisa dikatakan kumpulan dari kata-kata yang mempunyai makna. Masih jauh dari makna abjad. Kita lihat yang lain. Alfa. Nah, kalau abjad itu kumpulan huruf, alfa ini hanya salah satu huruf. Kalau dalam Yunani, alfa itu huruf yang pertama ya. Pertama. Jadi ini hanya satu huruf. Yang paling mendekati adalah aksara. Aksara itu artinya huruf. Kalau teman-teman coba pakai cocokologi, kan ada buta huruf, kadang-kadang dibilangnya buta aksara. Sehingga yang paling mendekati makna dari abjad, di sini kita pilih yang aksara. C, E kita tidak pilih. Oke, kita lanjut lagi soal yang lain. Swadidik sama dengan titik-titik. Nah, ini menarik. Menariknya kenapa? Karena kadang-kadang beberapa kata tuh ada ada ciri-cirinya, ada penanda yang harus kita ingat. Misalnya swadidik. Swa ini artinya sendiri. Ingat ya, swa ini artinya sendiri. Sehingga kalau swadidik artinya mendidik diri sendiri atau belajar sendiri ya. Belajar sendiri atau mendidik sendiri dan lain-lain. Sehingga yang paling sama maknanya di antara A, B, C, D, dan E itu adalah yang C. Otodidak itu kan artinya belajar sendiri ya, tanpa guru. Nah, ini penting nih, kata-kata seperti swa ini penting. Yang lain misalnya prasejarah. Kalau swa itu sendiri, pra itu artinya sebelum. Nah, ini penting sehingga kita bisa memilih sinonimnya atau bahkan antonimnya juga. Beberapa kata seperti ini perlu teman-teman ingat. Oke, kita lihat lagi soal yang lain. Berikut ini, muktamal. Apa itu muktamal? Kalau teman-teman cari di kamus KBBI, muktamal ini sesuatu yang pasti atau tentu. Sehingga di sini pilihan jawabannya yang A. Hati-hati dengan kata-kata yang sama seperti muktamar ini. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak tahu apa itu muktamal dan ingin cocokologi atau memilih secara random, karena jangan sampai dikosongkan ya pilihan jawabannya. Pokoknya teman-teman sudah tidak tahu, yang penting pilih saja. Maka jangan sampai pilih yang C. Pilih saja antara A, B, D, dan E. Karena kata-kata yang sama, muktamal dengan muktamar itu biasanya menjebak. Oke, kita lihat lagi untuk soal yang lain. Nah, di sini ada sahut. Sahut itu apa? Kalau kita bingung, kita bisa ingat kata-kata atau kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata sahut. Misalnya, mereka saling bersahutan. Artinya apa? Dua orang itu bukan saling bernyanyi, bukan juga saling berkicau, bukan juga saling baru, bukan juga saling nyaring, tapi saling jawab. Sehingga sinonim dari sahut adalah jawab. Yang lain ini nih, ada beberapa kata yang mungkin asing kita dengar, tapi dengan banyak latihan soal seperti ini kita punya wawasan bertambah. Misalnya warita. Warita ini artinya cerita atau berita atau informasi dan lain-lain. Jadi nuansanya ini cerita, berita, atau informasi. Sehingga yang paling benar sinonimnya adalah yang A.
hati-hati dengan wanita, hati-hati dengan waris. Kalau siar itu beda ya, siar itu kegiatan menyiarkan. Ini hati-hati dengan yang sama-sama. Sehingga yang benar adalah yang A, warita. Oke, berikut kelih. Apa itu kelih? Kalau teman-teman lihat di kamus, kelih itu artinya terbuka. Sehingga yang A yang tertutup sudah pasti kita coret. Telak ini pasti jebakan ya, karena katanya mirip. Dalih itu dari berdalih. Ini juga jebakan juga ya, kelih, dalih. Itu pokoknya kata-kata yang sama, kedengarannya sama, itu perlu diwaspadai. Usang, artinya lama. Yang paling mendekati adalah celik. Celik juga kalau teman-teman cari memang artinya terbuka. Gitu. Oke, yang terakhir kita lihat untuk soal sinonim, akurasi. Akurasi itu berkaitan dengan apa? Nah, ini hati-hati dengan D, karena akurasi dengan sasaran itu dua kata yang sering dipakai bersamaan, tapi bukan berarti mereka sinonim. Jadi sasaran biasanya untuk menggapai sasaran, untuk mengenai sasaran dibutuhkan akurasi yang baik. Tapi akurasi itu bukan sinonimnya sasaran, bukan juga kalibrasi, bukan juga ukur. Yang paling mendekati adalah kecermatan. Jadi akurasi itu artinya cermat, tepat gitu ya. Pasti juga kurang sesuai. Oke, ini adalah beberapa soal tentang sinonim. Tipsnya ya teman-teman banyak latihan, banyak mengerjakan soal-soal sinonim dengan tujuan untuk menambah wawasan perbendaharaan kata dari teman-teman. Berikutnya kita akan coba lihat jenis yang lain, yaitu antonim. Kalau sinonim itu kebalikannya, kalau sinonim itu persamaannya, antonim itu kebalikannya. Oke, mari kita lihat. Sekarang kita masuk ke bentuk soal antonim. Sama seperti soal sinonim, pada soal antonim biasanya tidak diberikan suruhan seperti tentukan antonim atau lawan kata dari kata berikut. Tidak, tapi dia menggunakan tanda. Kalau di sinonim tandanya sama dengan, kalau di antonim biasanya tandanya seperti ini. Jadi kalau ada tanda seperti ini berarti itu artinya kita diminta untuk mencari antonim atau lawan kata. Sama seperti di sinonim, kita perlu menguasai makna kata, tidak dengan menghafal, tapi dengan banyak latihan soal. Lalu kita bisa menggunakan cocokologi kalau memang sudah mentok, tidak tahu maknanya. Tapi jangan cocokologi dengan kata yang terdengar mirip, biasanya itu jebakan. Lalu harus bisa manajemen waktu dengan baik, agar tidak baku di satu soal dan menghabiskan banyak waktu. Mari kita lihat soal-soalnya seperti apa untuk sinonim. 1. Hiruk lawannya apa? Nah, hati-hati di pikuk. Dua kata yang sering digunakan itu bukan berarti lawan. Contoh di sini hiruk pikuk. Ini salah ya. Hiruk itu artinya apa? Hiruk itu artinya berisik. Sehingga yang kita cari adalah lawan dari berisik. A sudah pasti salah. Lawan dari berisik apa di sini? Paling tepat adalah B, sunyi. Itu ya. Jadi hati-hati dengan soal-soal jebakan seperti ini. Selanjutnya ada yang ini, curam. Lawannya apa? Kita bisa pakai kata-kata, kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata curam. Misalnya jalan itu curam, artinya terjal. Jadi terjal sudah pasti tidak kita pilih karena curam itu sinonimnya terjal. Yang paling mendekati itu apa? Landai. Lawan ya, lawan dari curam itu landai.
ceruh, gadai, dan tinggi ini tidak. Walaupun kita tidak tahu ceruh itu apa, gadai mungkin tahu ya, digadai. Tinggi juga kita tahu, tapi kita tahu lawannya itu landai. Jadi kita tidak harus tahu semua arti dari pilihan yang ada. Kita cuma fokus mencari lawan dari curang. Kita tahu di sini lawannya adalah landai. Selanjutnya kita lihat lagi soal yang lain. Nah, atur. Lawan dari atur itu apa? Atur itu berarti sesuatu yang diatur, sesuatu yang mempunyai pola dan lain-lain. Lawannya sama seperti pada soal yang sinonim tadi, lawannya adalah acak. Antre itu tidak. Itu bisa jadi sinonimnya. Menjejaki juga tidak, merusak juga tidak, perunjuk juga tidak. Jadi lawan dari atur adalah acak. Acak itu ya tidak diatur, tidak ada aturannya, tidak ada polanya, gitu ya. Itu untuk soal nomor 2 ya. Kita lihat lagi soal yang lain, misalnya, nah, kadang-kadang ada beberapa kata yang, kalau tadi di soal pertama ada beberapa kata yang sering dikatakan bersamaan tapi bukan lawan kata seperti hiruk pikuk. Ada beberapa kata yang sering muncul bersamaan dan itu lawan kata. Misalnya homogen lawannya heterogen, gitu ya. Homogen itu artinya ya sama semua. Heterogen artinya berbeda-beda. Ya, kelompok yang homogen di kelompok yang sama. Kelompok yang heterogen, kelompok yang di dalamnya itu banyak sekali perbedaannya. Jadi lawan dari homogen adalah heterogen. Jangan sampai kita memilih yang sama ya, atau seragam, karena ini sinonimnya, gitu ya. Jenis juga bukan, hegemoni juga bukan. Oke, ini cukup mudah. Lawan dari basah apa? Kering, gitu ya. Cuma terkadang kalau kita dalam kondisi tes, kadang-kadang kita yang diminta itu antonim, kita memilih sinonimnya. Apalagi kalau pilihan jawaban yang A itu sinonim, basah, becek, kita cepat-cepat biasanya memilih yang A. Tapi sebenarnya jawabannya yang benar yang D, karena yang diminta adalah lawannya. Jadi harus tetap fokus. Oke, curiga. Lawannya apa? Berprasangka, ini bukan lawannya, ini sinonimnya. Ragu juga bukan, sanksi juga bukan, cuti juga bukan. Yang benar adalah percaya. Kadang-kadang kita bisa pakai positif negatif ya. Jadi kalau kalimat yang diminta curiga ini kan negatif kan, maka kita cari lawan kata yang nuansanya positif. Ini nuansanya negatif, ragu juga nuansanya negatif, sanksi juga negatif, percaya ini nuansanya positif, maka kita pilih yang ini. Jadi bisa seperti itu juga. Informal lawannya sudah jelas ya, bebas itu bukan, formal. Tidak resmi bukan, dominan bukan, beda juga bukan. Sekarang kita lanjut soal berikutnya tentang repot. Lawan dari repot apa? Acak bukan, ya. Carut dan kalut itu bisa jadi sinonim dari repot ya, nuansanya sama sehingga ini bukan, ripuh juga bukan, lawannya ini leluasa. Sama repot ini nuansanya bisa negatif, maka kita ambil nuansa yang positif, lawannya yang A, leluasa. Oke, ini cukup mudah ya, sama seperti tadi yaitu heterogen, homogen dan heterogen. Impor ya lawannya ekspor, yang C. Hati-hati dengan ini ya, mendatangkan ini sinonimnya bukan antonimnya. Kita lihat lagi. Oke, ini yang terakhir ya, baka. Baka itu apa lawannya? Lawannya adalah apakah abadi? Salah ya, justru ini sinonimnya. Baka itu sinonimnya abadi. Sama juga dengan kekal, sama. Juang itu berbeda, fana dan nyata. Alam baka, alam fana. Jadi jawabannya yang D. Lawan dari baka itu adalah fana. Ya, baka itu abadi. Sedangkan lawan dari abadi adalah fana.
Oke, itu beberapa contoh soal pembahasan tentang sinonim dan antonim. Cukup sekian. Video berikutnya saya akan membahas materi lain lagi berkaitan dengan analogi. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa untuk tonton terus. Mohon di subscribe, di share juga kalau berkenan, agar kita bisa sama-sama belajar dan banyak teman-teman lain yang bisa ikut gabung belajar. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.